Kembali bersama Isran Nur dalam DBS To The Point. Pak Isran, tadi sudah dikatakan Anda setuju dengan cara berpikir Presiden bahwa kita mulai membangun daerah, setuju bahwa uang mestinya lebih banyak ke daerah. Tapi juga selalu ada pertanyaan, makin banyak uang ke daerah, ada kekhawatiran makin banyak disalahgunakan. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sangat umum begitu, Pak Isran. Iya, tadi makanya saya bilang kalau anggaran digelontorkan tidak diikuti dengan aturan main yang disederhanakan. Kalau aturan-aturan yang sekarang dilaksanakan itu menurut saya apa yang terjadi selama ini dikhawatirkan penyalahgunaan dan itu penyalahgunaan kan bukan disengaja, lebih banyak ketidaksengajaan. Terjadi kejadian misalnya ada anggaran DAK yang disampaikan ke daerah. Pertengahan datang misalnya pada pertengahan tahun baru datang. Juknisnya baru datang sebulan 2 bulan kemudian. Berarti kan sudah bulan 7, bulan 8. Iya. Nah, bukan persoalan itu lagi. Terjadi lagi perubahan juknis oleh kementerian atau lembaga terkait. Dirubah. Ya bagaimana mau melaksanakan itu? Karena ada perubahan. Nah, banyak teman-teman yang sempat melaksanakan dengan juknis yang sudah ada. Karena tidak tahu ada perubahan. Itulah yang selama ini yang terjebak. Faktanya kan begini Pak Isran. Ini ada uang yang menumpuk juga di daerah pada tahun 2015 ini. Ya. Jadi saya baca ada 273 triliun malah tidur di BPD. Jadi ada seperti sikap bahwa aduh menyerap ini takut salah. Tapi tidak diserap juga itu menjadi masalah. Karena pemerintah pusat juga sudah mengancam. You tidak serap, itu tidak akan dikasih dana cash. Itu kasih sun. Atau apa gitu. Ya, begini. Jadi persoalan kenapa jadi itu tertumpuk di sebuah bank. Ya. Nah itu kan juga tidak salah. Daripada dia salah gunakan, kemudian ada resiko, mungkin lebih aman di situ. Ada juga anggaran itu, kalau dia misalnya dilakukan tender, pembayarannya itu di akhir tahun. Di akhir tahun, ya. Nah sehingga nanti dia akan melonjak di akhir tahun pembayaran itu. Karena para kontraktor biasanya, dan sebagian besar selama ini, mereka tidak mau mengambil panjar itu. Jadi dia sehingga rendah dalam hal pengeluaran atau pembayaran kepada Pak Isran, selama ini kan selalu ada cerita seperti ini. Jadi ada karikatur atau ada kartun seperti ini. APBNP, kira-kira hampir sama dengan APBD. Jadi di situ ada tulisan legislatif buat saya 20%. Kemudian eksekutif bilang buat saya 20%. Kontraktor bilang buat saya 10%. Dan jangan lupa untuk jasa saya, ini juga namanya pendandang dana kampanye, ini soal money politics kan. Lalu kemudian rakyat bertanya, buat kami berapa? Kan itu kira-kira yang selama ini umum dikeluhkan. Kalau Anda lihat untuk tingkat APBD, hal yang sama apakah ada juga? Kalau setahu saya tidak terjadi seperti gitu ya. Saya mungkin tidak mau komentar soal itu. Itu kan di APBN tuh. Betul. Ya kan kalau di daerah-daerah saya kira itu tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang dikatakan tadi harus bagi ini adalah jatah kami, itu nggak ada. Karena itu kontrolnya ketat. Kenapa? Karena peraturan penggunaan pembiaya dana itu sudah diatur oleh pusat. Bagaimana mau menyimpang daripada dengan ketentuan itu. Nah saya tidak tahu di pusat ya. Karena urusan pusat lah itu. Yang 70% itu kan. Ini kan ya 30% aja itu yang di daerah. Iya, ini juga karena ini kartun ini ada tentu mungkin ada cerita-cerita begini. Ini kayak kue APBD. Sama juga. 50% buat saya. Ini kata siapa nih? Lalu kemudian 20 buat saya. Legislatif bilang 20 juga buat saya. 20% maksudnya. 20% maksudnya. Kalau gitu habis dong untuk rakyat, nggak ada lagi. Makanya rakyat kemudian bertanya, saya dapat berapa kira-kira ya? Itu dia. Nah, ini juga kan tidak tahu persis di lapangan seperti apa. Tapi Anda kan orang yang juga malang melintang di situ dan tahu banyak tentang ini. Apa? Ya, kalau saya sih komentarnya bahwa terjadinya seperti itu, yang pertama yang saya dapat gambarkan bahwa kalau benar seperti karikatur itu, maka sama sekali tidak ada kegiatan pembangunan. Kalau ada yang 20%, ada yang 10%, udah jumlah sekian itu sudah habis dah barang tuh. Nggak ada lagi kan begitu. Artinya saya bukan membela ini, bukan, tidak. Tapi saya lihat ini kadang-kadang lebih dibesar-besarkan. Termasuk dengan angka-angka yang terjadi penyalahgunaan itu juga. Kalau anggarannya misalnya 100 miliar, lalu misalnya disalahgunakan 1 miliar atau 3 miliar, tapi
yang selama ini disebutkan bahwa menyalahgunakan merugikan negara 100 miliar sesuai dengan alokasi anggaran. Nah, jadi ini mungkin gambaran seperti itu. Gambaran seperti tidak itu. selalu benar, ya, tapi kan boleh orang kritik boleh seperti saja. ini. Itu boleh aja. Pak Isran, ini faktanya begini. Ini kita ada daerah-daerah bagaimana kemudian sejumlah bupati, anggota DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi. Jadi dan jumlahnya tidak sedikit loh. Coba kita lihat. Nah, ini gurita korupsi di daerah. Kepala daerah pada tahun 2013 itu ada 35. Tahun 2014 ada 47, DPRD ada 60, DPRD ada 81. Ini kan bukan angka yang kecil, Pak Isran. Apa yang Anda katakan tentang ini? Ya, itulah yang mau saya sampaikan, bahwa angka-angka itu kan banyak juga yang baru tersangka. Betul. Tapi saya ingin juga mendapatkan data angka berapa sih yang real disalahgunakan itu. Nah, kemudian juga kalau melihat di daerah, ya terjadi seperti itu. Kalau tidak salah dalam catatan saya, seluruh kepala daerah itu sampai dengan tahun 2014 yang lewat itu 276 yang tersangka korupsi. Yang menjadi tersangka. Artinya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Nah, itu yang apa nama datanya. Nah, tetapi angka real berapa sih yang sebenarnya dikorupsi oleh kawan-kawan itu kan yang kita belum jelas. Tapi kalau angkanya yang ada angka alokasi anggaran. Karena yang selama ini terjadi kan begini. Saya tidak tahu mekanisme pengawasannya, tetapi ada keluhan, terutama waktu Pak SBY dulu yang merasa kalau ke daerah itu kadang-kadang ada seperti raja-raja kecil. Ini otonomi yang katanya kok jadi susah diatur dari pusat. Iya. Anda kan sudah pernah di dalam posisi seperti itu dan kemudian menjadi ketua APKASI. Gimana? Loh, apa salahnya dengan raja kecil? Berarti ada raja maharajanya kan? Kan begitu. Kalau ada raja-raja kecil, ada maharaja. Bupati wali kota itu adalah sebutan lain dari seorang raja. Cuma dia dipilih secara demokratis. Kalau raja yang dalam pengertian kita dalam sejarah kan yang diwariskan. Apa salahnya? Kesannya selama ini seolah-olah raja kecil itu bermasalah. Ini menjadi agak melioratif, jadi agak buruk pengertiannya karena susah diatur. Konotasinya buruk gitu. Jadi tidak selalu memberikan gelar yang membahagiakan kelihatannya gitu. Ya raja-raja kecil artinya ada raja besar dong. Nah, kita nggak tahu raja besarnya di mana kan begitu. Kalau ada raja kecil. Iya. Kita break dulu Pak Isran. Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.